Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema kita pada kali ini adalah tentang kegiatan manajemen bencana. Tujuan pembelajaran kita yakni diharapkan nanti kita memahami tentang pengertian manajemen bencana, tujuan dari manajemen bencana, dan kegiatan dari manajemen bencana. Yang pertama, pengertian manajemen bencana. Manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka usaha pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, rekonstruksi yang berkaitan dengan kejadian bencana. Adapun tujuan dari manajemen bencana yakni mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan yang ketiga mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, bagaimana reaksi dilakukan selama dan segera setelah bencana berlangsung, dan bagaimana langkah-langkah diambil untuk pemulihan setelah bencana terjadi. Nah, kegiatan manajemen bencana. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan dalam manajemen bencana. Di sini kita melihat ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah pencegahan atau dikenal dengan prevention. Biasanya terjadi saat pra bencana atau sebelum terjadinya bencana. Kemudian yang kedua adalah mitigasi. Nah, ini juga sebenarnya masuk dalam pra bencana, lebih tepatnya adalah saat potensi bencana ada gitu ya. Kemudian kesiapsiagaan atau preparedness, ini juga masih dalam tahapan pra bencana. Lebih tepatnya adalah adanya potensi bencana. Kemudian tahap selanjutnya adalah tanggap darurat. Nah, tanggap darurat atau respon ini saat terjadi bencana. Dan yang berikutnya adalah rehabilitasi atau rehabilitation. Nah, kegiatan ini dilakukan pasca bencana atau setelah terjadi suatu bencana. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi. Nah, ini juga dilakukan kegiatan ini pada saat pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Nanti kita akan lihat pengertian dari masing-masing kegiatan manajemen bencana ini. Nah, gambaran kira-kira seperti ini ya. Di sini kita melihat ada pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, pra bencana ini adalah sebelum terjadinya bencana, maka kegiatan-kegiatannya biasanya adalah pencegahan ya, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Nah, kemudian pada saat tanggap darurat, nah ini pada saat bencana kegiatan yang dilakukan adalah tanggap darurat. Nah, kemudian pada saat pasca bencana atau setelah terjadinya bencana, di sini ada upaya pemulihan ya, rekonstruksi ya, dan juga ada pencegahan dan mitigasi untuk bencana lanjutan ya, untuk bencana susulan ya. Nah, yang pertama adalah kegiatan pencegahan. Nah, apa itu pencegahan? Pencegahan adalah usaha-usaha mencegah terjadinya ancaman bahaya atau bencana atau menghindari akibatnya. Nah, bisa diartikan juga bahwa pencegahan merupakan segala upaya untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan bila bencana terjadi. Nah, apa saja kegiatan pencegahan? Misalnya yang pertama adalah pembuatan peta rawan bencana. Sehingga di sini contohnya adalah mengidentifikasi jenis ancaman bahaya ya, banjir, gempa bumi, tanah longsor, konflik, dan lain-lain. Jadi dibuatlah semacam peta rawan bencana ya. Kemudian juga dibuat peta kerentanan ya, peta kerentanan masyarakat atau vulnerability. Nah, ini juga dalam upaya untuk pencegahan ya. Nah, misalnya adalah membuat
peta kerentanan status kesehatan ya, pola penyakit, status gizi dan lain-lain ya. Pada saat bencana terjadi, kita sudah mengetahui peta kerentanan masyarakat, bagaimana status kesehatannya, bagaimana cakupan pelayanan kesehatannya, kemudian bagaimana keadaan sarana prasarana yang ada, puskesmas, tersediaan obat, alat-alat kesehatan dan lain. Termasuk juga kita bisa mengetahui pembiayaan kesehatannya, ada tidaknya alokasi biaya untuk penanggulangan bencana dan lain-lain. Nakes yang dimiliki ya, dokter ahli, dokter umum, perawat, bidan dan lain-lain juga ini sangat diperlukan ya untuk mengetahui kerentanan ya. Kemudian struktur kependudukan ya, jumlah penduduk rentan, bayi ada berapa orang, balita, bumil, ibu menyusui, lanjut usia dan orang cacat. Nah, ini adalah salah satu contoh upaya kegiatan pencegahan, pembuatan peta rawan bencana. Nah, ini kegiatan pencegahan yang berikutnya adalah yang kedua. Salah satu contohnya adalah pengembangan peraturan-peraturan ya, prosedur kerja, standar pelayanan kesehatan, kemudian anjuran atau pembatasan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan baik oleh petugas maupun oleh masyarakat. Kemudian juga menyebarluaskan informasi baik melalui poster, spanduk ya, terkait dengan peraturan ataupun anjuran petugas dan masyarakat ya. Jadi ini adalah salah satu beberapa contoh-contoh upaya-upaya kegiatan pencegahan yang dilakukan itu pada saat sebelum terjadi bencana. Nah, kegiatan pencegahan ini merupakan upaya ya agar untuk mengurangi dampak sehingga bencana tidak memiliki dampak yang besar kepada masyarakat sekitar dan juga dapat mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Yang berikutnya adalah mitigasi. Mitigasi adalah tindakan-tindakan yang difokuskan pada pengembangan usaha untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana. Mitigasi juga dapat diartikan segala upaya untuk meminimalkan masalah kesehatan yang timbul bila bencana terjadi. Nah, ini adalah contoh kegiatan mitigasi. Mitigasi struktural, misalnya pembangunan dan rehabilitasi fisik, rumah sakit, puskesmas, gedung, obat, posko dan lain-lain. Pengadaan sarana kesehatan, ambulan dan alat transportasi lain, alat komunikasi, ya, fasilitas kesehatan lapangan dan lain-lain. Pengadaan alat kesehatan, obat dan bahan habis pakai. Kemudian yang non struktural, contohnya misalnya penetapan lokasi pembangunan sarana kesehatan di daerah aman, pengaturan konstruksi sarana kesehatan baru, pedoman cara penguatan dan desain ulang bangunan sarana kesehatan yang sudah ada sesuai dengan kondisi wilayah, pemasangan tanda, rambu-rambu, petunjuk ya terkait dengan penyelamatan bahaya, letak alat atau bahan dan lain-lain. Pengaturan jalur evakuasi di setiap sarana kesehatan, pengaturan mobilisasi dan penempatan sumber daya kesehatan, penyusunan standar pelayanan kesehatan dan sumber daya, penyusunan pedoman pelayanan kesehatan, diklat atau pendidikan pelatihan termasuk gladi, jaminan asuransi, penyebarluasan informasi tentang upaya penanggulangan masalah kesehatan. Jadi itu adalah upaya-upaya dalam melakukan mitigasi ya, dan contoh-contohnya. Yang berikutnya adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan upaya-upaya yang difokuskan kepada pengembangan rencana-rencana untuk menghadapi bencana. Nah, ini adalah contoh kegiatan kesiapsiagaan, misalnya penyusunan rencana kontingensi, penyiapan sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, obat dan bahan habis pakai, serta perbekalan penunjang dan lain-lain. Penyiapan dana operasional, pembentukan tim reaksi cepat, pengembangan sistem peringatan dini, dan penyebarluasan informasi, misalnya masalah kesehatan akibat bencana, usaha-usaha penyelamatan yang harus diambil oleh individu, keluarga, dan masyarakat korban, bagaimana menolong warga masyarakat lain, rencana pemerintah dalam upaya membantu masyarakat, dan bagaimana bertahan dengan perlindungan atau peralatan dan bahan yang ada sebelum bantuan datang. Jadi kesiapsiagaan ini
meliputi suatu usaha atau kegiatan untuk menghadapi bencana ya. Nah, jadi biasanya kesiapsiagaan ini pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi bencana. Ya, jadi saya sudah siap terhadap bencana yang akan datang atau akan terjadi nantinya. Kemudian tanggap darurat. Tanggap darurat merupakan tindakan-tindakan yang terutama ditujukan untuk menyelamatkan jiwa dan melindungi harta benda serta bencana terjadi. Nah, ini adalah kegiatan tanggap darurat, misalnya pelaksanaan rencana-rencana penanggulangan bencana yang pernah disusun, pencarian dan penyelamatan ya, SAR, pemeriksaan status kesehatan korban, triage, memberikan pertolongan pertama, mempersiapkan korban untuk tindakan rujukan. Jadi ini contoh-contoh kegiatan tanggap darurat. Termasuk penilaian cepat kesehatan ya, atau RAH, Rapid Health Assessment, memfungsikan Poskes Lab ya, Rumkit Lab, dan Yankes bergerak bila diperlukan. Pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan darurat ya, pengobatan gizi, air bersih, keseling dan penyakit menular dan lain-lain. Mobilisasi bantuan kesehatan ya, misalnya, dan juga dilaksanakannya surveillance epidemiologi saat bencana. Dan penanganan post traumatic stress ini untuk menangani gangguan secara psikologi ya, atau menghindari permasalahan akibatkan oleh pasca bencana ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemulihan atau rehabilitasi, tindakan-tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memulihkan diri kepada taraf keberfungsian sebelum terjadinya bencana. Nah, kegiatannya rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan ya, inti ya, bukan pergantian total atau pembangunan kembali. Jadi memperbaiki gedung-gedung gitu ya, perbaikan rumah sakit, puskesmas dan lain-lain, perbaikan alat transportasi, perbaiki alat kesehatan, perbaiki fasilitas-fasilitas kesehatan. Kemudian pelayanan pemulihan kesehatan ya, korban atau pengungsi ya, dengan rujukan gizi, air bersih, kesehatan lingkungan, P2M, post traumatic stress dan lain-lain. Ini adalah kegiatan pemulihan atau rehabilitasi. Dan juga surveillance epidemiologi ya, juga dilakukan pada saat pemulihan atau rehabilitasi ini, sehingga mendapatkan informasi atau data terkait dengan berapa orang yang sudah diberikan sosialisasi, berapa orang yang sudah terpenuhi terkait dengan permasalahan air bersihnya, gizinya dan sebagainya. Kemudian rekonstruksi. Rekonstruksi ini usaha-usaha permanen dan berkelanjutan jangka panjang untuk membangun kembali berbagai kerusakan secara lebih baik daripada keadaan sebelum terjadi bencana, dan telah mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana di masa yang akan datang. Ini contoh-contoh kegiatan rekonstruksi, pembangunan kembali sarana dan prasarana kesehatan yang sudah hancur. Nah, dilakukan pembangunan dengan lebih baik ya, karena kedepannya nanti mungkin kita akan menghadapi bencana ini lagi, maka dibangun sarana prasarana kesehatan yang tahan gempa misalnya. Nah, ini kegiatan rekonstruksi. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, kemudian meningkatkan kemampuan institusi kesehatan dalam penanggulangan, meningkatkan dan memantapkan rencana penanggulangan, meningkatkan pengetahuan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan ya. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan untuk rekonstruksi ya, setelah terjadinya pasca bencana. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.